Kita akan mempelajari ajaran hukum alam atau dalam literatur sering juga disebut hukum kodrat sebagai salah satu ajaran yang mempersoalkan apa yang menjadi hakikat hukum. Hukum alam atau hukum kodrat tadi adalah sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai intrinsik kodrat manusia yang dapat disimpulkan dan diterapkan secara independen dari hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat. Menurut teori hukum kodrat, semua orang memiliki hak yang melekat yang diberikan bukan oleh undang-undang, tetapi oleh Tuhan, alam, atau akal. Teori hukum alam juga dapat merujuk pada teori etika, teori politik, teori hukum sipil, dan teori moralitas agama. Sejarah perkembangan hukum alam menjadi bagian diskursus ilmu hukum yang sangat penting dimulai dari masa kerajaan Romawi dan Yunani hingga saat ini pasca Perang Dunia Kedua. Dalam tradisi Barat, hal itu diantisipasi oleh Prasokrates, misalnya dalam pencarian mereka akan prinsip-prinsip yang mengatur kosmos dan manusia. Konsep hukum alam didokumentasikan dalam filsafat Yunani kuno, termasuk Aristoteles, dan dirujuk dalam filsafat Romawi kuno oleh Cicero. Referensi untuk itu juga dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Baru dari Alkitab dan kemudian diuraikan pada abad pertengahan oleh filsuf seperti Albert the Great dan Thomas Aquinas yang memberikan kontribusi penting selama Renaissance. Teori-teori hukum alam hingga saat ini telah menjadi tradisi hukum yang penting melalui pertimbangan antara moralitas dan hukum. Bahkan, teori hukum alam telah melahirkan ajaran hukum yang baru dengan masuknya nilai-nilai moralitas, keadilan, dan kemanusiaan dalam teori hukum pasca positivisme. Teori-teori hukum alam telah melahirkan konsep ilmu hukum yang fundamental seperti pembatasan kekuasaan negara, kontrak sosial, kemudian orientasi pada kebebasan individu, dan juga benih-benih lahirnya teori konstitusi pada tahap awal. Hukum alam merupakan teorisasi hukum yang lahir didorong oleh pandangan bahwa keseimbangan dan keteraturan alam merupakan salah satu tertib hukum. Di beberapa literatur, ya tadi sudah disampaikan, di samping menggunakan istilah hukum alam juga menggunakan istilah hukum kodrat. Hukum alam meyakini bahwa hukum harus didasarkan pada sumber-sumber moral yang berasal dari alam, yang sifatnya universal, yang dimanifestasikan oleh hukum penalaran atau penalaran manusia. Hukum alam menentang pendapat bahwa hukum merupakan produk dari penguasa. Hukum alam sering dijadikan referensi dalam menentukan hubungan antara sesuatu dinyatakan sebagai baik dengan hal yang menjadi suatu kenyataan alamiah yang terjadi dalam masyarakat empirik. Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal. Artinya tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat. Jadi, saya ulangi lagi, dalam pandangan ini,
hukum itu bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Menurut penganut teori ini, negara terbentuk melalui proses yang sederhana, sebagaimana sudah diketahui dalam teori-teori yang dikembangkan dalam ilmu negara, yaitu pada awalnya merupakan sebuah keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok. Kelompok-kelompok tadi itu berkembang menjadi desa, dan desa kemudian menjadi kota, bahkan negara. Di sini adalah arti penting dari hukum alam, ya. Hukum yang didasarkan pada sumber hukum moral yang berasal dari alam yang bersifat universal. Sebagai contoh hukum alam tadi adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk menurunkan, ya, manusia, melangsungkan keturunan sebagai sesuatu yang secara alamiah diterima. Dikarenakan hanya dengan perkawinan, maka keberlangsungan manusia dapat terjadi dan peradaban manusia berkembang. Hukum perkawinan yang dituangkan dalam hukum positif memiliki hakikat sebagai hal yang baik, sesuai dengan kodrat manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Prinsip-prinsip kodrati manusia dan alam untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia melahirkan asas-asas hukum alam yang hingga saat ini menjadi bagian legal corpus baik dalam lingkungan hukum internasional maupun hukum nasional di berbagai negara. Sebagai contoh dalam hukum internasional, dalam realitas hubungan internasional, para pakar mengatakan bahwa hubungan antar negara merupakan hubungan yang tidak hanya berdimensi tunggal. Permasalahan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perbatasan sering menjadi isu yang memberikan pengaruh dan implikasi tertentu. Dalam beberapa literatur banyak disebutkan bahwa setidaknya hubungan internasional itu bermuara pada 3C. Apakah 3C itu? Cooperation, competition, dan konflik. Salah satu realisasi hubungan internasional biasanya terjadi dalam perjanjian internasional dan beberapa bentuk lain yang sifatnya merupakan sesuatu yang berkembang secara dinamis pula. Namun perlu juga diketahui fakta jika hingga saat ini masih terjadi dualisme penilaian terhadap hukum internasional. Teori-teori mengenai kedudukan internasional apakah sebagai hukum yang sesungguhnya atau sebagai positif morality semata masih saja menjadi perbincangan. Sebagian menganggap hukum internasional itu sebagai hukum yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa hukum tidak harus dibentuk oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan memaksa. Sedangkan sebagian lagi menganggap hukum internasional harus memiliki kedua unsur tersebut, yaitu dibuat oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan memaksa. Pendapat ini juga turut diperkuat dengan anggapan bahwa kedudukan hukum internasional seringkali dikesampingkan jika sudah menyangkut kepentingan sebuah negara, terutama negara-negara yang kuat secara politis. Hukum alam, kita kembali ke hal-hal yang teoritis ya. Hukum alam berisikan asas-asas yang dapat didefinisikan dalam konteks perkembangannya, seperti
Yang pertama adalah alam atau nature. Hukum alam memberikan pedoman dan prinsip serta asas bagaimana makhluk hidup dapat hidup secara berdampingan dengan alam. Prinsip dan asas hukum alam ini diturunkan secara turun-menurun dan diperbaharui oleh generasi-generasi selanjutnya. Asas yang kedua adalah etika dan moral. Etika dan moral menjadi bagian penting yang membangun hukum alam. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kemanusiaan, nilai-nilai etika dan moral juga berkembang, yang kemudian banyak mempengaruhi perkembangan hukum alam. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip berdasarkan ajaran agama. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip berdasarkan ajaran agama ini memang mempengaruhi pada masa-masa awal pertumbuhan hukum alam. Pada masa kerajaan Romawi telah melahirkan legal corpus yang sangat fenomenal hingga sekarang. Legal corpus Justinian yang berasal dari dan dipengaruhi oleh ajaran agama Kristiani. Berbagai nilai-nilai agama juga menjadi bagian dari hukum alam melalui hukum kebiasaan. Asas yang keempat adalah kontrak sosial. Nah, ini sangat sering kali dibincangkan manakala mempelajari hakikat negara. Pada awal lahirnya negara, terdapat kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Kontrak sosial yang sangat populer tersebut pada masa kerajaan Romawi oleh Plato disebut sebagai apologi dan krito. Sementara asas yang kelima adalah akal atau nalar manusia. Akal atau nalar manusia merupakan sumber dari sebuah ilmu pengetahuan, sehingga menjadi bagian dari perkembangan hukum alam. Pemahaman ini kemudian muncul seiring dengan masa pencerahan, masa di mana orang-orang Eropa menemukan kembali ajaran-ajaran dari masa Yunani kuno dan Romawi kuno yang selama berabad-abad hilang atau tidak diperhatikan akibat dominasi agama pada abad pertengahan. Akal dan nalar manusia sebagai sumber ilmu pengetahuan tumbuh dikarenakan melemahnya pengaruh ajaran agama dalam kehidupan manusia. Sehingga masa pencerahan ini kemudian mendorong apa yang namanya sekulerisasi. Kemanusiaan sangat tergantung dari lingkungan sosialnya dan bagaimana mereka beraksi. Hukum alam memberikan kontribusi dalam penalaran dan interpretasi yang sampai saat ini juga dipergunakan sebagai salah satu teori yang mengilhami para ahli hukum. Teori hukum alam menyumbangkan pemikiran dalam hukum penalaran dan interpretasi atau penafsiran. Dasar interpretasi hukum di dalam ajaran hukum alam itu melahirkan beberapa dimensi dasar. Yang pertama, teori hukum yang mempertentangkan apa yang nyata dan apa yang seharusnya, atau populer dalam teori hukum dikenal sebagai prinsip ius constitutum, prinsip hukum yang berlaku sekarang, dan ius constituendum yang merupakan hukum yang akan dicita-citakan. Konsep ini memberikan kontribusi dalam melakukan abstraksi dan sebaliknya melakukan inferensi logis antara ide dan gagasan ke dalam hukum positif. Demikian sebaliknya antara hukum positif dengan fakta. Dimensi yang kedua, hubungan alam dengan kemanusiaan sebagai keterkaitan.
Konsep ini mempengaruhi hukum penalaran. Dalam pandangan berdasarkan nilai-nilai keagamaan, aspek kemanusiaan memiliki tujuan dan akhir yang sudah pasti melalui penalaran natural dan kebutuhan manusia. Dalam pandangan religius, tujuan akhir manusia sudah ada, sehingga manusia memiliki tujuan yang sama menuju akhir kehidupan. Dimensi yang ketiga, keyakinan bahwa proposisi atau pandangan dari hukum alam dapat dibuktikan melalui alam itu sendiri. Nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia, misalnya Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, pengakuan terhadap masyarakat adat, dan sebagainya. Dimensi yang keempat, pandangan bahwa hukum alam memiliki variabel yang dapat berpengaruh seperti waktu, tempat, dan situasi serta kondisi. Seiring dengan perkembangan akal dan pemikiran manusia, hukum alam juga mengakomodasi keterbatasan akal dan nalar manusia dalam memahami dan memaknai alam. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, beberapa hal sudah kita singgung. Tahap perkembangan hukum alam itu dimulai dari masa Kekaisaran Yunani dan Romawi. Ada tokoh-tokoh Plato dan juga muridnya Aristoteles. Menarik pendapat pendapat Plato soal kontrak sosial yang tadi sempat disebut apologi dan krito. Dalam konteks apologi ini, Plato berpendapat negara dalam kondisi apapun tidak dapat melakukan pemaksaan atau meminta seseorang untuk melakukan kejahatan. Demikian halnya dengan negara, juga tidak dapat menghukum masyarakat yang mempercayai nilai-nilai universal yang berasal dari keyakinan religius. Untuk istilah krito, Plato berpendapat bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mentaati hukum. Hukumlah yang menentukan seseorang salah atau benar, sehingga tidak dimungkinkan seseorang menyatakan salah kepada orang lain. Orang yang merasa mendapatkan ketidakadilan harus menyerahkan kepada negara. Kemudian setelah melewati masa abad pertengahan, dan pada abad pencerahan ya, atau sering disebut juga masa kejayaan akal, pengaruh terbesar terhadap hukum pada masa ini adalah diterimanya kekuasaan negara sebagai salah satu sumber hukum, sehingga kontrak sosial menjadi penting dalam kehidupan manusia. Hobbes menyatakan bahwa kontrak sosial menjadi salah satu prasyarat dari keteraturan dan kepatuhan manusia. Tokoh lainnya yang penting adalah John Locke. John Locke mengemukakan dua aspek penting dalam kaitannya dengan kemerdekaan manusia dan kekuasaan dari negara. Pertama, penolakan terhadap kekuasaan yang absolut. Yang kedua, setiap orang memiliki hak dasar untuk hidup sehat, kemerdekaan, dan pemilikan harta benda atau property rights. Jadi, dalam konteks ini, pikiran-pikiran John Locke menjadi peletak dasar penting untuk membicarakan apa yang dewasa ini dikenal sebagai demokrasi, konstitusionalisme, dan juga hak-hak asasi. Di akhir abad ke-18 dan ke-19, teori hukum alam melemah karena yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dengan metode empiris yang sifatnya induktif, bukan lagi deduktif. Yang kedua, di barat pada waktu itu, masyarakat Eropa semakin kompleks yang menuntut pendekatan sosiologis sesuai dengan realita perkembangan masyarakat, bukan lagi
berdasarkan gagasan yang sifatnya abstrak. Terkenal misalnya von Savigny yang nanti akan menjadi juru bicara terkemuka dalam memahami hakikat hukum dari segi sejarah, yang berpandangan bahwa setiap bangsa karena memiliki jiwa yang berbeda-beda, maka akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Hukum tidak dibuat, tetapi ada dan tumbuh bersama bangsa. Demikian kata-kata terkenal dari von Savigny. Pasca Perang Dunia Kedua juga berpengaruh terhadap keberadaan ajaran hukum alam. Pada masa ini merupakan masa jayanya positivisme hukum, sehingga menimbulkan konflik antara aliran positivisme dan teori hukum alam. Munculnya kembali ajaran hukum alam didasari oleh kemenangan Amerika dan Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Pada akhir Perang Dunia tersebut, ajaran hukum alam banyak dipengaruhi oleh doktrin hukum alam Jerman. Pada doktrin ini, kontrak sosial didasarkan pada 3 hal sebagaimana pernah dirumuskan oleh Hobbes, yaitu Pactum Unionis, Pactum Ordinationis, dan Pactum Subordinationis. Pactum Unionis adalah perjanjian atau kontrak dasar untuk bersama-sama membentuk masyarakat dalam rangka keluar dari situasi alamiah. Sementara Pactum Ordinationis merupakan sebuah perjanjian atau kontrak bersama masyarakat yang diberikan kepada pemerintah. Sementara Pactum Subordinationis merupakan sebuah perjanjian untuk mematuhi hukum dan perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang terpilih. Jadi di sini mempengaruhi lagi munculnya gagasan demokrasi, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan. Demikian paparan singkat mengenai pertumbuhan teori hukum alam atau hukum kodrat sebagai salah satu ajaran yang mempertanyakan hakikat hukum. Sekarang mari kita baca dalam literatur, kita cek referensi, dan kita jadikan paparan ini sebagai bahan untuk diskusi. Terima kasih.